Nah, itulah yang menyebabkan saluran transmisi itu ada induktansinya ya, ada induktansinya ya. Kita coba di saluran transmisi ini ya. Misalkan di sisi kiri ini adalah pembangkit, di sisi kanan ini adalah beban. Nah, beban ini dijatuh oleh pembangkit, maka di sini akan mengalir arus ya. Nah, sesuai dengan hukum yang pertama tadi, hukum Oersted. Nah, apabila ada arus yang lewat di konduktor, ini ada arus yang lewat ya dari pembangkit menuju ke beban. Ini akan ada arus yang lewat. Apabila ada arus yang lewat, maka akan ada medan magnet yang dihasilkan. Jadi begitu ini dibebani, ada arus yang lewat. Karena ada arus yang lewat, maka di sekitar konduktor ini akan ada medan magnetnya. Ya, sifatnya sesuai dengan teorema tangan kanan ya. Semakin besar arus, menurut hukum Oersted tadi, semakin besar pula kuat medan magnetnya. Jadi kalau bebannya ditambah, arusnya makin besar, maka semakin besar pula medan magnetnya yang dihasilkan. Nah, sesuai pula dengan hukum Oersted tadi, apabila arah arus dibalik, maka arah medan juga akan berbalik. Nah, di sini sumber AC ini kan AC ya, alternatif current. Jadi arusnya ke sana, terus ke sana, terus ke sana, terus ke sana, bolak-balik kan. Karena AC itu kan simbolnya kan gini, naik turun ya. Nah, pas posisi atas arusnya ke sana, pas likus yang bawah arusnya ke sana, sehingga arusnya akan bolak-balik ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Sehingga medan magnetnya juga akan bolak-balik ke sana. Nanti pas siklus kedua medan magnet ke sana, kemudian balik lagi ke sana, kemudian balik lagi ke sana. Nah, magnetnya akan berubah-ubah, jadi asalnya ke sana, jadi ke sana. Nah, konduktor yang ini akan terinduksi oleh medan magnet yang dihasilkan oleh konduktor yang pertama. Konduktor yang ini akan terinduksi oleh konduktor yang ini dan konduktor yang ini. Jadi ketiga konduktor ini akan saling menginduksi. Konduktor ini akan, pertama, konduktor yang A ini akan terinduksi oleh dirinya sendiri. Jadi dia menghasilkan medan magnet, tapi dia juga memotong medan magnet yang dihasilkan sendiri. Itu yang pertama. Jadi konduktor ini akan memotong medan magnet dari dirinya sendiri. Yang kedua, konduktor ini akan juga memotong medan magnet dari konduktor yang ketiga. Jadi ini menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet yang C ini akan terpotong oleh konduktor yang A. Yang ketiga, konduktor ini juga akan memotong medan magnet yang dari konduktor B ya. Jadi dia dapat 3 medan magnet, dia dari dirinya sendiri, dari konduktor B dan konduktor C. Nah, itulah yang menyebabkan di rangkaian transmisi itu ada induktansinya. Induktansi itu adalah representasi dari induksi magnetik diakibatkan adanya arus yang mengalir ya. Oke, silakan dipahami terlebih dahulu. Oke, untuk mengerti induktansi ini ada 3 hal ya. Pertama, induktansi sendiri atau self inductance. Induktansi sendiri atau self inductance. Kedua adalah induktansi satu fasa. Yang ketiga adalah induktansi 3 fasa ya. Pertama, induktansi satu konduktor atau self inductance ya. Misalkan saya punya kabel ya. Misalkan saya punya kabelnya kabel
satu kabel, satu konduktor, bukan satu fasa ya, satu kabel. Nah, ketika konduktor ini mengalirkan arus ya, maka akan ada sesuai dengan hukum pertama tadi ya, Oersted, apabila dia mengalirkan arus maka akan ada medan magnet yang dihasilkan oleh konduktor tersebut ya. Nah, medan magnet itu karena arusnya AC, maju mundur, maka medan magnetnya pun akan berubah-ubah, kadang-kadang ke sana, kadang-kadang ke sana, kadang-kadang ke sana, kadang-kadang ke sana. Nah, berubah-ubahnya medan magnet itu akan dipotong oleh dirinya sendiri, yaitu namanya adalah induktansi sendiri ya. Jadi konduktor ini akan memotong medan magnet yang berubah-ubah yang dihasilkan oleh dirinya sendiri. Itu namanya adalah induktansi sendiri. Ya, jadi intinya induktansi sendiri ini apabila ada arus bolak-balik menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah pula kanan kiri. Nah, berubahnya medan magnet itu sesuai dengan hukum Faraday dipotong oleh dirinya sendiri, maka akan ada induktansi yang dihasilkan dari dirinya sendiri. Oke, itu untuk induktansi sendiri. Yang kedua adalah induktansi untuk kabel satu fasa ya. Misalkan ada saluran satu fasa ya. Ini ada pembangkit. Jadi pembangkitnya tapi pembangkit satu fasa. Ya katakanlah genset ya. Genset kan satu fasa ya. Genset satu fasa, yang di rumah-rumah itu, yang di toko-toko kan satu fasa. Kabelnya ada dua. Kabel pertama adalah kabel fasa, kabel kedua adalah kabel netral. Ini beban ya. Nah, dari pembangkit akan mengalirkan arus ke beban, kemudian dipakai oleh beban, kemudian kembali lagi ke pembangkit di netralnya. Jadi ini fasa, ini netralnya. Arah arusnya adalah ke sana, ke beban, kemudian kembali lagi ke pembangkit. Ya, saya ulangi lagi, arah arusnya ke sana, kemudian ke beban, kemudian arusnya mengalir lagi ke pembangkit. Nah, jadi arah arusnya ke sana dan ke sana. Ya. Ini adalah konduktor fasa, ini adalah konduktor netral. Konduktor fasa, mari kita lihat apa yang dialami oleh konduktor fasa ini. Konduktor fasa ini pertama dia akan mendapatkan induktansi sendiri dari arusnya sendiri. Jadi karena konduktor fasa ini mengalirkan arus ke sana dan ke sana bolak-balik ya. Nah, maka akan ada medan magnet yang berubah-ubah pula, dan medan magnet itu akan dipotong oleh dirinya sendiri, seperti yang awal tadi, induktansi sendiri. Ya. Yang kedua, konduktor fasa ini juga akan memotong medan magnet dari konduktor yang netral. Kenapa begitu? Karena konduktor yang netral juga ada arusnya ya. Ini I maksudnya ya. Ada arus yang ke sana, yang bolak-balik juga. Karena ada arus yang mengalir, maka ada juga medan magnet yang berubah-ubah, dan medan magnet yang berubah-ubah ini akan menginduksi konduktor yang fasa. Jadi konduktor fasa ini dia mendapatkan induktansi dua macam. Pertama, induktansi sendiri atau self inductance dari dirinya sendiri. Yang kedua adalah mutual induktansi dari kabel netral. Jadi dia terinduksi oleh kabel netralnya. Begitu pula kabel netral, dia mendapatkan dua induktansi, yaitu induktansi sendiri akibat dirinya sendiri, dan dia juga mendapatkan induktansi dari kabel fasa ya. Kabel fasa ini menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah, yang ini terinduksi juga oleh kabel fasa ya. Jadi kabel netral ini dapat induktansi dari dirinya sendiri, dan dia juga dapat induktansi dari kabel fasa. Sehingga pada rangkaian listrik ini, selain ada resistansi akibat ada hambat jenis tadi, ada pula induktansi. Induktansi ini disebabkan oleh tadi pengaruh medan magnet yang berubah-ubah terhadap konduktor. Nah, sekarang tiga fasa. Yang tiga fasa tadi sebenarnya sudah saya bahas. Ada 3 buah konduktor ya, seperti ini. Ini ada pembangkit 3 fasa, kemudian ini ada beban. Untuk saluran transmisi umumnya kabelnya ada 3 seperti ini ya.
jarang ada yang 4, hampir nggak ada. Umumnya ada 3 konduktor seperti ini, tiga-tiganya arahnya ke sana ya. Nah, konduktor A ini dia akan mendapatkan induktansi dari dirinya sendiri yang pertama, kemudian dia akan mendapatkan induktansi dari konduktor B ya. Ini kan menghasilkan arus, ada medan magnetnya. Nah, medan magnet ini akan dipotong oleh konduktor A. Jadi selain konduktor ini dapat dari dirinya sendiri, dia juga dapat dari konduktor B. Selain itu, konduktor ini juga dapat medan magnet induksi dari konduktor C ya. Jadi konduktor A ini dapat dari B dan C dan dirinya sendiri. Yang B ini dapat dari A, dapat dari dirinya sendiri dan dari C. Yang konduktor C ini dapat dari A, dapat dari B dan dari dirinya sendiri. Ya, itu untuk induktansi 3 fasa. Sehingga sama seperti tadi, selain ada hambatan dalam yang diakibatkan dari bahan tadi, dia juga ada komponen L ya. Oke, L itu merepresentasikan dari medan magnet yang berubah-ubah yang dipotong oleh konduktor tersebut ya. Oke, itu penjelasan mengenai induktansi dalam saluran transmisi ya. Selanjutnya kita akan membahas detail mengenai rumusnya ya. Tapi sebelum itu silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa juga di komen di e-learning. Selanjutnya kita akan membahas perhitungan dari self inductance.